kita akan membahas mengenai definisi dari pasar modal. Jadi, pasar modal dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dengan berbagai instrumen keuangan jangka pendek dan jangka panjang dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Perusahaan yang membutuhkan modal biasanya sebagai pihak penjual dalam pasar modal, sedangkan pihak yang kelebihan dana disebut dengan pembeli di pasar modal. Dalam pasar modal, yang diperjualbelikan adalah instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Ada beberapa fungsi utama dari pasar modal. Yang pertama, sebagai wahana pengumpulan dana. Jadi, pasar modal menjadi tempat bagi perusahaan atau emiten untuk mendapatkan dana segar dari investor melalui penjualan surat berharga seperti saham dan obligasi. Kemudian yang kedua, sebagai sarana investasi. Jadi, pasar modal memberikan pilihan investasi bagi masyarakat untuk menempatkan dananya dengan harapan memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga, indikator perekonomian. Perkembangan pasar modal sering dijadikan salah satu indikator kesehatan perekonomian suatu negara. Kemudian ada beberapa instrumen dari pasar modal. Yang pertama, saham. Jadi saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi investor berhak atas dividen dan memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Kemudian saham ini dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa memberikan hak suara dan potensi keuntungan lebih tinggi, tetapi pemiliknya memiliki prioritas terakhir dalam pembagian dividen dan aset. Sedangkan saham preference adalah jenis saham yang dimana memperoleh hak utama atas dividen dan harta kekayaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Yang kedua ada obligasi. Jadi obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak meminjam, baik itu pemerintah maupun korporasi, kepada pihak yang meminjamkan dana atau disebut investor. Keuntungan dari investasi obligasi yaitu pendapatan tetap. Jadi dengan kita berinvestasi dengan obligasi, kita bisa mendapatkan pembayaran bunga secara periodik. Kemudian potensi capital gain, mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga obligasi jika dijual sebelum jatuh tempo. Jenis obligasi. Obligasi ini dapat dikelompokkan berdasarkan penerbitnya. Yang pertama, ada obligasi pemerintah. Diterbitkan oleh pemerintah, misalnya Kementerian Keuangan, dan dianggap paling aman karena dijamin oleh negara. Contohnya di Indonesia yaitu surat berharga negara. Kemudian yang kedua, obligasi korporasi. Diterbitkan oleh perusahaan seperti BUMN atau swasta untuk mencari pendanaan. Kemudian yang ketiga ada obligasi syariah atau sukuk. Dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tidak menggunakan bunga, melainkan bagi hasil atau sewa dari aset yang mendasarinya. Yang terakhir ada reksadana. Jadi, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dan keuntungan utama dari reksadana yaitu diversifikasi atau pembagian risiko. Jadi, dana diinvestasikan ke berbagai aset, bukan hanya satu aset saja, sehingga risiko yang didapat oleh investor itu bisa dikurangi secara profesional. Jadi, reksadana ini kita tidak perlu repot dalam memilih saham atau obligasi sendiri karena kita dibantu oleh manajer investasi. Kemudian yang ketiga ada modal terjangkau. Kita bisa mulai berinvestasi dengan nominal yang relatif kecil. Dan yang terakhir ada likuiditas. Jadi kita dapat mencairkan atau menjual kembali unit penyertaan kapan saja. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu lembaga yang terlibat di pasar modal. Banyak sekali pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal, diantaranya yang pertama itu Badan Pengawasan Pasar Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang kedua itu Departemen Teknis, yang ketiga itu Departemen Kehakiman, yang keempat Lembaga Penunjang Pasar Perdana, dan yang terakhir itu Lembaga Penunjang Emisi Obligasi. Mari kita perjelas satu persatu pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal, antara lain yang pertama itu Bapepam.
atau Badan Pengawasan Pasar Modal, yaitu merupakan lembaga otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap berbagai kegiatan di pasar modal. Secara hierarki struktural pasar modal, Bapepam itu sendiri berada di pengawasan dan pengendalian materi keuangan. Yang kedua itu Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, yaitu merupakan lembaga yang memberikan izin kepada berbagai perusahaan yang akan go publik, baik dalam hal persyaratan maupun komposisi dan jumlah investasi, besarnya modal dasar perusahaan beserta batas waktu penyetoran modal dan komposisi pemegang saham. Yang ketiga itu Departemen Teknis, yaitu Departemen Teknis merupakan departemen yang memberikan izin usaha, di mana departemen ini berhubungan dengan kegiatan perusahaan, misalnya Departemen Keuangan, Departemen Kelautan, Departemen Pertanian dan sebagainya. Yang keempat itu Departemen Kehakiman, yaitu anggaran perusahaan yang terbentuk dari perseroan terbatas akan menginduk pada Departemen Kehakiman, di mana tugas Departemen Kehakiman antara lain yang pertama itu mengesahkan berbagai anggaran dasar perusahaan. Yang kedua itu komposisi jumlah modal ditentukan. Yang ketiga itu penentuan jumlah modal yang disetor. Yang keempat itu susunan dewan direksi. Yang kelima susunan jumlah dewan komisaris. Yang keenam pelaksanaan RUPS, dan yang terakhir itu perubahan anggaran dasar. Yang kelima itu lembaga penunjangan pasar modal pasar perdana. Dalam hal ini terdapat penjaminan emisi efek, yaitu perusahaan sekuritas yang telah membuat kontrak perjanjian dengan emiten untuk melakukan penawaran terhadap kepentingan emiten tersebut. Selanjutnya itu adapun kondisi pasar modal di Indonesia. Pasar modal pada hakikatnya adalah pasar yang tidak berbeda jauh dengan pasar tradisional yang selama ini kita kenal, di mana saja ada pedagang, pembeli, dan juga tawar-menawar bunga. Pasar modal dapat juga diartikan sebagai sebuah wahana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Untuk mengembangkan prasarana industri efek diperlukan investasi yang besar. Investasi tersebut tergantung pada keuntungan ekonomis yang dapat diperoleh para usahawan. Faktor-faktor yang dapat mengurangi jumlah investasi yang dapat diperlukan untuk membangun prasarana dan mengurangi biaya operasi perusahaan efek akan mendorong perkembangan pasar modal melalui peningkatan kelangsungan hidup perusahaan efek. Perkembangan dimaksud dapat dicapai apabila faktor-faktor tersebut juga mampu menghasilkan layanan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada para investor, sehingga perkembangannya nanti akan sangat mempengaruhi minat dari para calon investor baru yang ingin coba-coba berinvestasi di pasar modal. Perkembangan bursa efek yang terjadi kini adalah berkat perjuangan Bapepam, perusahaan yang memasyarakatkan sahamnya. Kondisi demikian terjadi akibat sistem kerja yang kurang mendukung, juga tujuan yang belum jelas terlebih dukungan publik sendiri yang kelihatan masih setengah-setengah akibat informasi yang tidak akurat dan pengetahuan tentang bursa efek belum memasyarakat. Semua itu akhirnya terus dibenahi sehingga terciptalah bursa efek dengan perkembangan yang pesat.